Halo Sobat Anti Korupsi, kembali lagi bersama saya Widuri di acara Demo Antik bersama ngobrolin anti korupsi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bikin heboh dan sempat bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Masih ingat waktu sistem imigrasi di bandara tiba-tiba tumbang dan antrian mengular kayak ular naga panjangnya? Nah, ternyata biang keroknya bukan sekedar gangguan teknis nih. Pusat data nasional sementara kita diretas. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sampai di situ aja. Ibarat sinetron dengan banyaknya plot twist dari pertasan ini justru bongkar dugaan korupsi besar-besaran di balik proyeknya yang gila banget. Ini bukan lagi soal kabel rusak, tapi soal kabel kusut integritas bangsa kita. Dan hari ini saya nggak sendirian, sudah hadir dua narasumber yang luar biasa yang siap membantu kita mengurai simpul kusut ini satu-satu. Pertama ada Mas Romi sebagai ahli keamanan cyber dan infrastruktur TI. Selamat malam Mas Romi. Halo, selamat malam Mbak Widuri, selamat malam Sobat Anti Korupsi. Oke, siap banget nih. Dan narasumber yang kedua ada Mas Andik, seorang pengamat kebijakan digital dan hukum. Kalau Mas Romi nanti cerita soal bagaimana sistem bisa dijebol. Nah, Mas Andik ini bakal membahas kenapa sistem itu bisa dijebol, baik dari sisi regulasi, tata kelola, sampai manusianya. Nah, apa kabar Mas Andik? Ya, baik, alhamdulillah Mbak Widuri. Ini saya kira topik yang sangat penting dibahas ya. Karena bukan hanya kita aja yang melek teknologi, tapi juga untuk edukasi masyarakat Indonesia. Oke, baik. Mas Andik, kita mulai dari awal ya, Mas. Ya, Mas Romi, Ya, sebelum kita masuk ke istilah teknis kayak ransomware dan lain-lain, banyak banget teman-teman kita yang langsung kena dampaknya. Antrian panjang di bandara, layanan publik yang lumpuh total. Kemarin, dari sudut pandang lapangan, separah apa sih sebenarnya kejadian yang waktu itu? Oh ya, ya makasih Mbak Widuri. Jadi kondisinya itu cukup parah ya, karena di bandara itu sebagai pintu masuknya sebuah negara, itu layanan lumpuh. Karena kan kita sudah gerbang itu udah otomatis, kemudian database paspor itu keluar masuk itu udah by system gitu. Sedangkan sistemnya jadi nggak bisa diakses karena kan datanya itu tersandra ya. Jadi nggak bisa diakses, nggak bisa ditambah, nggak bisa ditulis. Jadi terpaksa layanan di bandara itu menjadi dicatat secara manual gitu. Masalahnya itu kan kalau dicatat secara manual, tidak ada jaminan bahwa data yang dicatat itu benar. Ya, karena kan yang namanya dicatat oleh manusia ya. Selain itu, kondisinya terlihat lebih parah juga karena ada lebih dari 200 aplikasi pemerintah itu juga mati. Bahkan data pendidikan, data bantuan sosial, itu semuanya mati, tidak bisa diakses gitu. Ini fatal ya, karena kan layanan yang sangat penting di sebuah negara, hampir lebih dari 200 aplikasi, semuanya mati dalam waktu yang bersamaan gitu, Mbak. Separah itu sih. Waduh, jadi bisa dibilang jantung digital pemerintah kita sempat berhenti berdetak ya. Nah, pelaku disebut-sebut sebagai ransomware brand cipher ini pertanyaan dari orang awam nih, Mas. Gimana bisa makhluk kayak gini nyolong masuk ke sistem sepenting pusat data nasional? Emang nggak ada penjaganya? Ya, kalau kita analogikan sebagai penjaga seperti itu tuh cukup menarik sebenarnya ya. Eh, kalau dibilang nggak ada penjaganya ya tidak ada yang tahu. Tapi faktanya yang kita lihat sekarang, eh, brand chipper ini bisa masuk gitu. Nah, kalau tadi Mbak Widuri bertanya tentang bagaimana dia bisa masuk, sebenarnya secara umum kita bisa kategorikan ke dua cara ya, yaitu kita yang membukakan pintu atau misalnya sistem kita yang memang rentan gitu. Kalau kita yang membukakan pintu tuh skenario yang paling mungkin terjadi itu seperti ini. Ada karyawan internal di sana yang menerima email misalnya atau menerima pesan gitu, lalu klik link sembarangan. Nah, ini istilahnya itu phishing ya atau semacam memancing lah gitu. Nah, itu dengan klik link sembarangan itu sistem pintunya dibukakan dari dalam gitu. Ada juga tuh peluang kedua, kemungkinan kedua, itu sistem kita memang rentan aja.
Misal kita punya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah nggak diupdate lama gitu. Atau misalnya kita menggunakan lisensi-lisensi yang tidak cukup sebenarnya untuk kapasitas sebesar itu. Eh, Artinya karena sistem ini nggak diupdate, pasti celah keamanannya itu udah ditemukan oleh orang lain. Sedangkan kita nggak update celah keamanan itu. Namanya aplikasi nggak mungkin ada yang sempurna. Namanya software pasti nggak ada yang sempurna. Pasti ada celahnya. Nah, celah itu kalau misalnya kita update terus, celah itu akan terus ditutup ketika tiap ketemu yang baru, celahnya ditutup. Tiap ketemu yang baru, celahnya ditutup. Tapi bisa aja di kemungkinan kedua ini, aplikasinya itu udah lama nggak diupdate, sehingga celahnya itu banyak di mana-mana. Kalau kita bicara soal peretas, mereka itu ibaratnya itu pencuri yang tiap hari itu berusaha untuk meriksain rumah mana yang jendelanya itu lagi nggak dikunci gitu. Rumah mana yang jendelanya itu kuncinya udah rusak. Nah, mereka akan meriksain terus tiap hari gitu. By system ya, by aplikasi mereka dengan automation itu mereka periksa secara otomatis sistem mana yang belum diupdate nih gitu. Sedangkan di sisi lain kita nggak pernah update. Nah, itu sih kedua kemungkinan yang ransomware itu bisa masuknya dari jalur situ, Mbak. Jadi dua kemungkinan tadi kalau Mas Romi disuruh menebak, kira-kira yang paling mungkin terjadi di kasus PDNS ini yang mana? Sebenarnya kalau bicara mungkin dan nggak mungkinnya sih sama aja ya, karena dari literasi digital pegawai-pegawai PNS kita juga sebenarnya sangat berpotensi untuk kena phishing. Tapi kalau melihat dari gejala-gejala yang sekarang kita lihat ya, dari lambatnya penanganan, cepatnya penyebaran virusnya, kemudian jumlah data skalanya itu yang disandra itu cukup besar gitu. Sangat besar indikasinya itu sangat mendekati ke kemungkinan kedua ya, terkait dengan aplikasi kita yang memang rentan gitu. Bahkan ada isu yang berseliweran kita dengar itu bahkan passwordnya pun hanya password 1234 gitu. Apalagi hanya pakai Windows Defender, tidak ada firewall tambahan. Ya, jadi memang sangat besar indikasinya itu ke kemungkinan kedua gitu, Mbak. Oke. Menurut Mas Romi, kalau kita bayangkan PDNS itu seperti berangkas negara versi digital, siapa yang seharusnya jadi satpamnya? Dan menurut Mas Romi, mereka ngapain aja sih selama ini? Iya, kalau satpam itu ketika kita memiliki data secara digital, maka satpamnya pun harus satpam yang siap secara digital. Kita tidak perlu bicara tentang satpam yang fisik secara manusia lah. Itu kan yang akan menjaga barangnya secara fisik. Tapi satpamnya secara digital ini yang harus kita siapkan secara berlapis-lapis ya. Sebuah berangkas itu kan tidak mungkin akan diletakkan di tengah jalan aja gitu, tapi akan ada di lapisan terdalam dari sebuah gedung yang mana ibaratnya ini sebuah sistem gitu. Data itu yang penting ya, yang sangat penting itu yaitu apa yang ada di dalam berangkas itu tidak cukup hanya mengandalkan berangkas itu sendiri, harus ada lapisan-lapisan keamanan gitu. Ada satpam paling luar ya, bukan berupa manusia, tapi itu ibaratnya itu adalah firewall. Kalau di sistem itu ada firewall, dia yang memeriksa semua yang masuk dan semua yang keluar. Nah, kalau kita lihat kemarin antivirusnya hanya pakai Windows Defender ya, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa satpamnya satpam sukarela ya, karena kan itu barang yang gratis ya, ala kadarnya apa yang diberikan itu yang kita terima. Kita tidak bisa menentukan spesifikasi apa yang kita butuhkan. Kemudian sebuah berangkas itu tentu diletakkan di sebuah tempat yang diawasi oleh CCTV secara terus-menerus ya. CCTV ini kalau di sebuah sistem, kita ibaratkan ke sistem PDNS ini, itu ibaratnya berarti semacam intrusion detection system atau IDS. Ini tuh ibaratnya sesuatu yang akan memantau secara terus-menerus apa yang terjadi di sekitar gitu. Itu intrusion detection system. Kemudian kunci berangkas itu sendiri itu adalah key untuk masuk ke datanya itu sendiri. Nah, dalam kasus Brainkeeper ini kan, Brainkeeper ini adalah ransomware yang mengganti kunci itu dengan kunci baru. Itu kunci itu yang namanya Brainkeeper. Nah, sehingga kita tidak bisa mengakses data yang ada di dalam berangkas itu gitu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya kalau kita ibaratkan
dengan satpam tadi. Kalau sekarang satpamnya itu ngapain aja ya bisa kita lihat ya. Kalau misalnya sampai ransomware yang bisa masuk ya berarti firewall nggak ada gitu. Oh, kalau misalnya udah masuk pun tidak terdeteksi ya berarti IDS nggak ada gitu atau tidak berfungsi atau tidak memenuhi spesifikasi kan. Kalau misalnya setelah kunci dari brankasnya pun diganti kita tetap bisa nggak masuk, berarti kuncinya cuma ada satu, nggak ada dua gitu kan, berarti nggak ada backup di situ gitu kan. Seperti itu sih Mbak, kondisinya itu sekarang ya. Kalau ditanya tentang sekarang satpamnya ngapain aja ya, lebih kurang seperti itu kondisinya. Kalau masih pada PDNS, kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam nih pengen ngecek data kita aman atau enggak, ada caranya nggak sih untuk indikator yang bisa kita lihat, Mas Romi? Sebenarnya nggak ada ya cara cara yang terpadu untuk kita ngecek data kita itu sebenarnya udah bocor atau enggak ya, karena itu dilema tersendiri. Kalau misalnya kita coba beli data dari dark web untuk melihat data kita sendiri ada di situ atau enggak, itu udah sebuah kejahatan karena membeli dengan alasan apapun dari dark web data-data itu udah sebuah tindak kriminal gitu. Jadi sebenarnya nggak ada cara yang paling efektif untuk kita melihat data kita itu udah bobol atau enggak. Tapi kita bisa melihat dari indikasi-indikasinya. Kalau tiba-tiba kita nggak pernah daftarin nomor HP kita di mana-mana, tapi tiba-tiba kita nerima pesan iklan, kita diteleponin sama kartu kredit misalnya, atau tiba-tiba email kita dikirimin spam gitu, KTP kita misalnya sudah terdaftar di aplikasi lain, yaitu berarti indikasi ya bahwa data kita itu sebenarnya udah bocor. Jadi kita melihat data kita bocor dari bocor atau enggak itu bukan dari suatu tempat yang kita bisa ngecek, tapi dari indikasi-indikasi yang ditimbulkan olehnya gitu loh Mbak. Wah, jadi bukan cuma sistem keamanan yang bolong, tapi pas maling udah masuk pun nggak ada yang tahu ya Mas harus ngapain. Sekarang saya mau beralih ke Mas Andik. Tadi kita sempat singgung soal status sementara yang ada pada DNS ini. Nah, udah berjalan nih dari 2020, tapi kok belum permanen juga sampai sekarang? Apa masih bikin proyek sepenting ini stuck bertahun-tahun, Mas? Oke, saya kira untuk sementara ini itu merupakan pertanyaan kunci ya, Pak Widuri. Ada beberapa lapisan masalah saya kira. Pertama, terkait dengan sektor ekosektoral antar lembaga pemerintah. Jadi banyak instansi yang merasa lebih nyaman pegang datanya masing-masing sesuai dengan menterinya gitu. Jadi semacam ada kerajaan kecil di bidang masing-masing atau di bidang sektor atau lembaga pemerintahan masing-masing gitu. Akibatnya keinginan menyatukan semua data di satu tempat atau tersentral itu sering mental karena tidak ada yang mau melepas kontrol seperti itu. Yang kedua terkait dengan soal anggaran. Proyek besar seperti PDNS butuh dana yang besar pastinya dan konsisten selama bertahun-tahun. Tapi karena dinamika politik dan juga kebijakan fiskal, jadi ada perubahan skala prioritas nasional. Jadi ini merupakan dampak atau sebab dari anggaran bisa terganggu. Yang ketiga, kita bisa melihat dari teori penyebab korupsi secara gamblang. Di sini kita akan mengangkat terkait dengan teori Glitgard. Korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan plus diskresi minus akuntabilitas. Artinya, pejabat yang menjadi tersangka ini punya monopoli dan diskresi penuh atas proyek triliunan rupiah ini tanpa disertai dengan pengawasan dan akuntabilitas yang terbukti sangat lemah. Jadi kekuasaan absolut tanpa pengawasan seperti kata Lord Acton cenderung korup secara absolut. Jadi ini sudah nggak bisa terelakkan lagi. Dan alasan terakhir terkait dengan status sementara ini justru menguntungkan pihak tertentu karena proyeknya jalan terus tetapi tidak permanen. Kontraknya bisa diperpanjang terus sesuka hati.
misalkan setiap tahun gitu. Ini saya kira membuat celah untuk permainan anggaran. Biasanya kalau lembaga-lembaga itu kan membuat RAP itu kan, rancangan anggaran pembelanjaan gitu kan. Jika dibandingkan dengan proyek permanen yang dari awal diaudit dan dijaga ketat, maka proyek sementara atau abu-abu ini saya kira lebih rawan untuk disusupi kepentingan yang tidak sehat dari individu atau beberapa oknum, saya sebutnya seperti itu. Oke Mas. Oke. Oke guys, kita dari sini kita akan masuk ke intinya ya. Celah-celah yang akhirnya dimanfaatkan menurut Kejaksaan negara dirugikan lebih dari 200 miliar rupiah. Nah, ini tuh angka yang gede banget Mas Andik. Selain markup harga, biasanya modus-modus korupsi apalagi sih yang sering terjadi di proyek-proyek teknologi kayak gini? Ya, saya kiranya kata kuncinya ada di mengunci spesifikasi. Jadi pejabat yang punya kekuasaan tadi itu, kekuasaan absolut tadi itu bekerjasama dengan oknum tertentu seperti vendor atau yang bekerja di bawahnya itu, mereka menyusun dokumen lelang atau spesifikasi dengan sangat spesifik. Saking spesifiknya, saya kira itu hanya dimenangkan oleh bahkan oleh satu vendor tertentu gitu. Jadi kalau secara publik kita melihatnya seperti adil dan terbuka, tapi pada kenyataannya enggak seperti itu. Pada hakikatnya itu cuma sekedar formalitas yang dibaliknya itu sebenarnya hanya satu aja yang bisa lolos gitu. Jadi terkesan kompetitif, pada hakikatnya enggak. Pada hakikatnya ya ada yang diutamakan terkait dengan sistem yang terstruktur ini. Gitu saya kira Mbak. Terima kasih. Sebentar, ini menarik banget sih Mas. Jadi bukan cuma harga yang dinaikkan ya, tapi kompetisi sendiri udah dimatikan dari awal ya? Tepat sekali. Itu membuat ilusi persaingan yang sehat. Padahal sudah diatur sebenarnya. Ini melanggar utama prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebenarnya. Dan ini kembali ke teori yang kita bahas, yakni teori kalkulator atau rational choice theory. Pelaku korupsi ini sebenarnya mereka sudah menghitung Mbak di balik layar itu. Mereka itu mengkalkulasi apa sih yang dikalkulasi, keuntungan yang didapatkan oleh oknum tertentu itu dengan cara merekayasa proyek ini, misalkan merekayasa anggaran gitu kan. Apakah jauh lebih besar daripada dengan risiko yang akan diterimanya di kemudian hari gitu. Di sini risiko ini bisa dua ya. Pertama terkait dengan risiko akan ditangkap, masuk penjara gitu kan. Dan juga terkait yang kedua adalah beratnya hukuman. Apakah fonisnya cuma seumur hidup, misalkan itu yang paling berat kan. Misalkan kalau misalkan ini di negara kita ini biasanya cuma 3 tahun, 5 tahun itu paling banter. Dan juga ada dendanya gitu misalnya. Nah dari dua kemungkinan ini mereka merasa tetap diuntungkan dalam sisi keuntungan kalkulator di sisi mereka gitu. Misalkan korupsinya berapa miliar, ratus miliar atau triliun gitu. Itu mereka secara hitung-hitungan masih untung gitu. Tapi di sisi lain mereka nggak mengesampingkan hitungan terkait dengan kerugian yang dialami oleh negara kita. Misalkan reputasi negara kita di mancanegara atau di Asia Tenggara atau bahkan di seluruh dunia gitu. Reputasi digital kita dipertanyakan gitu. Jadi bisa mengganggu kerugian yang lebih besar misalkan untuk kerjasama bilateral atau multilateral dari negara-negara lainnya untuk di sektor IT ini. Saya kira seperti itu. Kalau proses pengadaan barang atau jasa yang Mas sebutkan tadi untuk proyek digital nih, misalnya yang sering bocor dan penuh titipan ini, ada nggak sih praktik baik atau reformasi yang bisa kita dorong dari sekarang? Saya kira bisa banget ya. Salah satunya adalah digitalisasi proses pengadaan dengan transparansi real time. Jadi semua dokumen lelang, spesifikasi teknis, hingga kontrak akhir
bisa ditampilkan terbuka di sistem seperti katakanlah e-procurement gitu, yang benar-benar terbuka dan mudah dipantau. Lalu dorongan partisipasi masyarakat dan pengawas independen. Nah, pengawas independen ini saya sebutnya sebagai pengawas yang di luar dari menteri atau lembaga atau kabinet yang bersangkutan. Jadi benar-benar dia independen, atau bisa juga gabungan atau di bawahnya eksekutif, atau juga menyatu dengan berkolaborasi dengan lembaga legislatif atau yudikatif gitu. Dan saya kira ini tujuannya untuk menindak oknum-oknum yang bermain kotor gitu. Jadi mereka bisa berpikir 2 kali gitu nantinya. Dan jangan lupa, yang paling penting ini dorongan sanksi tegas untuk vendor atau pejabat yang terbukti main belakang, terbukti nakal secara bahasa kita ya. Nah, ini perlu adanya blacklist, sehingga misalkan untuk vendor itu untuk proyek kedepannya tidak diikutsertakan dalam proyek-proyek lelang berikutnya gitu. Kalau misalkan untuk pejabat, saya kira hukuman yang setimpal yang kiranya bisa membuat jerah gitu, hukuman pidana dan sekalipun juga perdata gitu. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas Andik, kita beralih ke Mas Romi kembali. Dari sisi teknis, menurut kalau vendor dikunci kayak gitu, negara sebenarnya dirugikan nggak sih? Kan bisa aja produknya memang yang paling bagus, begitu? Iya, bisa aja produk yang dimenangkan itu memang kualitasnya bagus misalnya gitu. Tapi kalau misalnya lelangnya itu dibuat lebih terbuka, itu kan kita bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak gitu. Pilihan itu sebenarnya yang lebih berharga ya, karena kalau misalnya kita oke, kalau ini dimenangkan barangnya bagus, tapi walaupun dimenangkan dengan curang, tapi barangnya bagus kok. Tapi kan ada pilihan lain yang kita belum lihat gitu. Bisa aja dengan harga yang sama kita dapat kualitas yang lebih baik. Bisa aja kualitasnya sama tapi harganya lebih rendah gitu. Pilihan-pilihan lain itu kan yang nggak kita bisa lihat kalau misalnya pemenangnya itu udah di lock dari awal, meskipun barangnya diklaim bagus. Tapi pada faktanya lock itu kan merupakan sebuah proses yang tidak gratis ya. Pemenang-pemenang lelang yang dari awal sudah di lock spesifikasinya sehingga hanya mereka yang bisa menang misalnya. Itu kan mereka harus memberikan value lebih kepada yang memenangkannya. Nah, dari mana itu bisa diambil? Dari mana itu bisa disubsidi? Ya dari menaikkan harga barang itu sendiri. Artinya produk yang dimenangkan lelangnya dari ngelok spesifikasi seperti itu pasti harganya akan sedikit lebih mahal atau bahkan jauh lebih mahal gitu. Nah, itu ruginya sebenarnya di situ. Kerugian lainnya itu adalah kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan produk yang jauh lebih berkualitas. Nah, kalau misalnya kelebihan biaya itu tadi bisa kita alokasikan misalnya ke lisensi yang jauh lebih baik gitu, eh, update sistem yang jauh lebih berkala misalnya, atau bisa kita pakai dananya untuk pelatihan untuk SDM. Nah, itu tentu akan memberikan manfaat lebih besar ya. Itu bisa membuat sistem kita lebih kuat, baik secara sistemnya tadi, softwarenya, atau dari sisi sumber dayanya, SDM-nya gitu. Dari sisi SDM-nya bisa jauh lebih berkualitas sehingga bisa mengkompensasi kalau misalnya sistemnya rentan gitu. Seperti itu sih, Mbak. Apakah pemerintah Indonesia terlalu tergantung pada vendor luar negeri atau teknologi seperti teknologi properti sehingga justru kita bikin jadi rentan? Sebenarnya kalau terkait teknologi proprietary, misalnya bukan yang open source atau misalnya dari luar negeri, ya itu sebenarnya nggak jadi masalah sih sebenarnya, Mbak. Yang bermasalah itu adalah ketika teknologi itu hanya satu-satunya itu yang bisa dimenangkan. Itu sebenarnya jadi masalah. Mau open source atau proprietary atau misalnya dari dalam negeri atau dari luar negeri, sebenarnya baik-baik aja. Kalau dari dalam negeri pun sebenarnya kita tidak kekurangan orang-orang yang
bisa ahli membuat sistem-sistem yang bagus gitu. Tapi mungkin memang waktu dan keadaan itu menjadi ujian yang cukup ya untuk menilai sebuah sistem itu matang atau tidak. Karena luar negeri itu lebih dulu mulai dari kita, tentu dia lebih teruji dari waktu dan keadaan. Tapi tidak terlepas dari dia luar negeri atau enggak, dia tidak terlepas dari dia open source atau appropriate, tapi seberapa banyak pilihan yang bisa kita pilih sebenarnya dalam menentukan pemenang lelang itu gitu, Mbak. Oh, ini saya sedikit menambahkan ya. Baik, Mas Kalau Andi. saya melihatnya itu, kalau sebenarnya Indonesia itu mampu sih untuk terlepas dari ketergantungan dari vendor asing atau sistem tertutup, corporate, ya tadi yang disebutkan oleh Pak Romi. Itu bisa jadi titik rawan juga sih. Kenapa kok jadi titik rawan? Tiap kali misalkan ada update dasar keamanan, misalkan audit sistem, kendalanya itu seringkali harus menunggu vendor, apalagi luar negeri kan. Mungkin waktunya berbeda time zone seperti itu yang perlu diperhatikan. Nah, semestinya pemerintah tadi kalau misalkan benar-benar mengalokasikan anggarannya secara tepat sasaran, itu sebenarnya kita bisa untuk mendaulatkan kemandirian digital atau kemandirian data, dorongan pengembangan talenta lokal seperti yang disebutkan Pak Romi tadi atau SDM, terus mengembangkan sistem terbuka atau open source dan kebijakan yang melindungi arsitektur digital strategis agar tidak bisa diremote atau dikunci dari pihak luar. Ini juga penting saya kira untuk menjaga kedaulatan digital juga gitu. Itu saya kira tambahan dari saya yang bisa untuk menambahkan dari penjelasannya Pak Romi. Terima kasih. Oke, baik Mas. Saya jadi nambah penasaran nih dengan peran para vendor. Misalnya nih kayak PT Lintas Sastra dalam hukum, apakah sebuah perusahaan bisa dipidana juga, Mas Andik? Atau cuma individu pelakunya? Sebentar. Lintas Arta ya. Ya Betul. semestinya kalau saya lihat itu bisa, mestinya bisa. Ini dikenal sebagai dengan tindak pidana korporasi. Kalau terbukti perusahaan menerima keuntungan atau suap dari tindak pidana, misalnya dari hasil korupsi atau kerjasama ilegal, maka bukan hanya pegawainya yang bisa dituntut, tapi semestinya juga sampai ke ranah perusahaannya juga gitu. Sanksinya juga serius gitu, bisa berupa denda besar, bisa pencabutan izin usaha, atau bahkan masuk ke daftar blacklist yang tadi sempat disebutkan di awal, sehingga tidak bisa ikut di tender-tender proyek pemerintah berikutnya gitu. Ini penting supaya perusahaan tidak merasa saya baik-baik saja, I'm fine gitu dengan sistem yang bobrok di negara kita ini. Mereka biar tidak merasa bermain aman gitu, bisa bermain nakal sesuka mereka, bisa kong kali kongan dengan pemerintah gitu. Pemerintah juga perlu ditindak juga terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan gitu. Jadi biar saya kira di dua sisi sih, di pemerintah juga harus jujur, vendornya juga harus jujur juga, biar sama-sama saling menjaga kedaulatan digital negara kita. Saya kira itu. Oke, dampaknya ternyata luas banget ya, Mas. Sekarang mungkin pertanyaan yang paling banyak pendengar kita cemas oleh podcaster, gimana sih nasib data kita? Semua itu data dari, misalnya dari 210 instansi loh, Mas. Mas Romi, apakah datanya sudah pasti bocor dan sekarang dijual di dark web seperti itu? Ya, kalau terkait datanya itu sudah pasti bocor atau enggak, tentu kita lihat dulu mens rea atau niat dari si peretas itu sendiri ya. Kalau kita melihat cara kerja dari sebuah ransomware, eh, mereka bekerja untuk menyandra data sebenarnya, bukan untuk mencuri data. Jadi data kita tetap ada di situ, tapi kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, itu sebenarnya tujuan utama dari sebuah ransomware. Cuman ada varian-varian baru peretas-peretas yang lebih modern zaman sekarang. Mereka itu bermain dua kaki gitu.
mereka menyandra data itu, tapi di sisi lain mereka sambil mengambil data itu untuk disalin ke perangkat mereka. Tujuannya untuk memberikan tekanan yang lebih ya. Kalau misalnya sekedar data itu disandra, eh, orang bisa memilih untuk ya udah tidak usah bayar kalau misalnya ada backupnya gitu. Tapi di sini mereka selain menyandra, mereka juga menyalin data itu sehingga kalau tidak dibayar, maka mereka akan menyebarkan data itu. Tentu untuk mengetahui bahwa apakah data itu sebenarnya udah disebarkan atau enggak gitu. Apakah sekarang pemerintah sekarang dikasih kunci gratis, apakah itu karena kita membayar atau karena datanya sudah disebarkan. Nah, itu tentu perlu ada investigasi lebih lanjut sih sebenarnya, Mbak. Oke, berarti kita harus siap-siap dan kemungkinan terburuk ya, Mas. Mas Andik, kalau kita lihat negara lain atau negara kita nih, negara tetangga Singapura dengan SingPass atau Estonia dengan X-Road, kenapa infrastruktur digital mereka kelihatan jauh lebih tangguh dibanding kita nih? Oke, saya kira yang pertama itu terkait dengan political will ya. Di Estonia, kedaulatan digital itu harga mati, setara dengan kedaulatan fisik atau jiwa gitu. Pemimpinnya dari Perdana Menteri hingga Kepala Dinas, semua punya pemahaman yang sama terkait dengan urgensi dari data tadi itu. Yang kedua terkait dengan arsitektur yang terpusat atau terdesentralisasi, namun juga terintegrasi dengan aman. Arti ada semacam kayak X-Road gitu, jalur khusus untuk memeriksa integrasi antar data itu. Jadi data tidak disimpan di satu gudang raksasa saja, tapi tetap di masing-masing kementerian, namun mereka bisa saling membaca atau saling berbicara, saling berkomunikasi antar kementerian lewat misalkan lewat jalan tol atau lewat pintu kemana saja misalkan. Atau di sini nyebutnya jalur tol digital saja ya, biar lebih umum gitu, biar lebih relate. Dan pastinya jalur tol digital ini super aman lah, karena pastinya ada keamanan yang berlapis gitu. Dan yang penting saya kira tadi yang seperti disebutkan di awal, ada pengawas independen yang sangat kuat, yang sangat tidak dipengaruhi oleh golongan atau oknum tertentu, misalkan asas politik tertentu gitu. Jadi benar-benar independen gitu saya kira. Ini perlu untuk audit mendadak, untuk mengecek kevalitan, integritas antar data yang saling berkomunikasi tadi itu gitu. Itu fungsinya untuk lembaga pengawas biar terkontrol gitu. Kalau misalkan nggak terkontrol, jadinya tadi itu kekuasaan absolut tadi itu gitu. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Menarik banget sih, Mas, kalau tentang ini. Tapi ngomong-ngomong soal solusi, sekarang pemerintah kan sedang ngebut nih, bangun PDN yang permanen di sekarang kemarin. Tapi kalau akar masalahnya belum dibenahi, bukankah itu kayak mindahin kabel kusut dari rumah lama ke rumah baru? Ya, coba saya jawab ya, Mbak ya. Kalau Oke. terkait memindahkan data center ke tempat yang baru yang dianggap itu akan menjadi permanen lah misalnya gitu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar memindahkan secara fisik ya, tapi ini lebih ke bagaimana kita menyiapkan sistem ini atau memitigasi kalau misalnya di masa depan ini diserang lagi. Yang namanya sebuah sistem itu tidak akan luput dari serangan. Yang namanya sesuatu yang besar pasti akan ada yang mengincar gitu, akan ada yang mencari peluang. Jadi kita tidak bisa seperti keterangan salah seorang menteri pada saat itu, oh hacker tolong jangan meretas ya. Kita tidak bisa meminta, ya kita tidak bisa meminta oh, hacker untuk tidak meretas gitu. Itu sama halnya dengan kita menyimpan kue lalu kita bilang semut-semut jangan ambil kue saya. Tidak seperti itu kan mekanisme pertahanannya. Harusnya kita mempertahankan sistem kita. Ayo serang sekesuka Anda, tapi sistem saya sudah siap gitu. Harusnya kan seperti itu. Untuk melakukan itu tuh sebenarnya banyak hal ya. Kita bisa menerapkan standar-standar yang um,
sudah lazim ya digunakan di sebuah pusat data, apalagi skalanya itu nasional ya. Kita bisa melihat misalnya sebuah konsep yang namanya itu adalah zero trust, di mana kita tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk karyawan yang bekerja di dalamnya itu sendiri. Itu salah satu untuk mencegah phishing itu tadi ya. Jangan sampai oh biasa aja karyawan itu tidak memiliki niat jahat, tapi dia kena phishing. Apalagi kalau ada karyawan yang benar-benar berniat jahat, dia menjual akses itu ke orang lain gitu. Nah itu zero trust harus diterapkan. Kemudian misalnya ada juga yang sebuah konsep yang namanya itu adalah 321 ya. Artinya itu harus ada minimal 3 backup di 2 device yang berbeda dan setidaknya ada satu yang offline. Nah, kalau kita lihat dari indikasi yang terjadi kemarin ya, di mana ketika data itu diretas, sistemnya mati. Berarti backupnya nggak ada kan? Kalau backupnya ada, pasti ketika sistem itu diretas, dia bisa pulih kembali dengan data yang hasil backup. Nah ini kenapa backupnya tidak ada. Kenapa bisa ada peluang terjadi phishing seperti itu ya? Berarti kan pusat data nasional itu tidak memenuhi standar mungkin standar nasional Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, itu yang menjadi catatan. Bukan hanya sekedar memindahkan tadi ke Cikarang atau ke mana pusat data nasional permanen, tapi lebih ke bagaimana memitigasi ke depannya gitu. Kemudian kita tidak bisa hanya mengandalkan proses audit secara internal untuk sistem yang dibuat. Misalnya kita di PDNS itu terdapat sekitar 200 lebih aplikasi pemerintah gitu. Nah, kita tidak bisa hanya mengandalkan audit internal kita bahwa oh aplikasi ini udah bagus kok, udah ini security-nya udah oke gitu. Itu tidak cukup karena bisa aja masalah kompetensi gitu. Masalah kompetensi menyebabkan tidak terlihatnya ada sebuah celah. Tapi bisa juga kompetensi udah bagus nih, tapi masalah waktu atau masalah biaya atau masalah tenaga SDM. Nah, maka kita butuh peran serta pihak eksternal dalam mengaudit sistem-sistem IT kita. Nah, salah satu metode yang paling banyak sebenarnya digunakan di luar negeri itu namanya bug bounty ya. Itu adalah kita mengumumkan ke banyak orang, ayo siapapun yang pengen coba serang, silakan. Tapi bukan dengan niat untuk eksploitasi, tapi apapun yang ditemukan celahnya itu harus dilaporkan. Nah, bug bounty ini sebenarnya peran dari peretas etis namanya, ethical hacking. Nah, di mana peretas-peretas itu menjadi teman kita. Mereka bukan mengeksploitasi celah yang kita miliki, tapi mereka mencoba menemukan celah itu lalu melaporkannya ke kita gitu. Nah, peran untuk peretas etis ini bisa bekerja itu istilahnya adalah bug bounty. Bagaimana bug bounty bisa bekerja? Tentu harus ada rewardnya. Nah, reward itu datang dari mana? Dari anggaran. Lalu anggarannya datang dari mana? Ya, efisiensikanlah, kurangi korupsinya, sehingga dengan jumlah anggaran yang sama, kita bisa mendapatkan sistem, kita bisa mendapatkan audit internal, kita bisa mendapatkan standar yang bagus, dan kita bisa masih punya cukup anggaran untuk membayar memberikan reward kepada ethical hacking gitu, pertas-pertas etis yang menjadi saudara kita, menjadi teman-teman kita gitu, Mbak. Nah, saya penasaran nih tentang ide bug bounty ini, Mas. Konsepnya sih udah keren, tapi apakah pemerintah kita berani? Soalnya kalau dilihat, kalau nanti kelemahannya malah terbuka ke publik, bukankah bisa jadi bumerang bagi kita? Ya, ini sebenarnya sebuah dilema yang kalau difikirkan secara lebih objektif ya, bukan subjektif. Nah, maka kita sebenarnya bisa menjawab dengan mudah gitu. Mending mana kalau misalnya kita ditampar oleh teman kita sendiri daripada ditampar oleh perampok gitu. Peretas etis itu bisa dikatakan sebagai teman kita. Kita harus munculkan mindset itu bahwa kita bisa berteman dengan peretas etis untuk menemukan celah-celah keamanan kita. Karena pemerintah tentu bukan bidangnya untuk menemukan celah itu. Ada orang yang mendedikasikan waktunya setiap hari selama bertahun-tahun untuk menemukan celah, khusus untuk menemukan celah dari sebuah sistem. Tentu kita akan berteman dengan mereka dan kita memberikan reward seperti itu. Daripada kita ditampar oleh peretas beneran yang akan mengeksploitasi kita sampai kita KO gitu. Mending mana sebenarnya? Kita ditampar pelan-pelan, orang nggak tahu sistem kita jelek, tapi sekalinya kebongkar, itu udah dalam keadaan yang
kena ransomware dan mati 200 aplikasi di satu negara. Mending mana sebenarnya? Tentu mindset ini yang harus kita tanamkan sebenarnya di pemerintahan ya, sebagai pengambil keputusan, mindset bahwa kita tidak bisa menyamaratakan semua peretas, tapi kita bisa berteman dengan peretas ini dengan memberikan mereka reward ketika mereka menemukan celah untuk aplikasi kita. Tentu akan banyak yang terbongkar ya dengan kualitas aplikasi kita ya seperti sekarang. Tentu akan banyak terbongkar. Ini tamparan buat kita bahwa aplikasi kita nggak bagus. Tapi kita punya banyak masukan untuk memperbaiki aplikasi kita ke depannya daripada terbongkar, kita ditampar, tapi aplikasi sudah dalam bentuk tereksploitasi seperti itu, Mbak. Oke. Perubahan mindset, Mas Andik tadi sempat disebut juga atau disinggung tentang soal lembaga pengawasan independen. Idealnya seperti apa sih struktur dan kekuatannya agar benar-benar bisa mengawasi sistem digital negara ini dengan serius? Nah, ini saya kira penting sekali, Mbak Widuri. Kita sering mendengar istilah tentang pengawas atau lembaga independen. Tapi dalam prakteknya banyak yang justru seperti macan ompong gitu kan. Kelihatannya galak di kertas atau secara administratif, tapi tidak bisa menggigit di lapangan gitu. Maka struktur dan posisi kelembagaan itu sebagai kunci utama, saya kira. Ideal ya, badan ini tidak boleh berada di bawah kementerian atau lembaga yang diawasinya, karena jelas akan ada konflik kepentingan di dalamnya. Kita sebisa mungkin untuk mengurangi itu, mengurangi risiko itu. Misalnya, kalau dia berada di bawah Komdiki, lalu ada masalah di sistem Komdiki, maka mungkin bisa mengaudit dengan netral. Mana mungkin bisa mengaudit dengan netral, atau berani ambil tindakan, misalkan. Posisi terbaik adalah langsung bertanggung jawab kepada atasan eksekutif, misalkan presiden dan wakil presiden gitu. Atau lebih baik lagi jadi semacam lembaga kuasi negara yang independen gitu, mirip dengan KPK misalnya di bidang korupsi, atau misalkan yang lain di negara kita itu ada OJK ya, OJK itu di sektor keuangan gitu. Tapi pengawas ini khusus untuk sistem digital gitu, rencananya itu kalau saran dari saya khusus untuk sistem digital dan tata kelola keamanan gitu. Jadi di sini mempertimbangkan aspek IT dan OT gitu, informasi teknologi dan operasional teknologi gitu. Supaya lebih bergigi, harusnya ada 3 hal yang perlu dipenuhi ya requirement-nya. Pertama, tentang kewenangan hukum yang kuat dan eksplisit. Artinya, lembaga ini bukan cuma bisa dalam tanda kutip merekomendasikan ya, tapi bisa menetapkan standar wajib yang perlu dipenuhi, terutama di sektor keamanan digital. Karena ini khususnya di lembaga pemerintah ya, tanpa terkecuali. Jadi semua lembaga pemerintah itu harus punya standar wajib. Kalau dalam hal ini ISO ya 27K gitu kan, 27001 gitu. Termasuk sanksi administratif seperti pencabutan akses sistem gitu kan, penundaan peluncuran layanan digital. Jadi sebelum diluncurkan tuh perlu adanya VA atau yang tadi disebutkan sama Pak Rom ini, produk apa, ada aktivitas bug bounty. Dalam hal ini ada pentester ya, jadi perlu di testing aplikasinya sebelum go public atau go live publik. Jadi enggak asal aplikasi jadi langsung go live gitu, enggak. Jadi harus ada standar keamanan tadi itu, perlu adanya audit internal dulu. Dalam hal ini bisa VA yang dilakukan per bulan atau juga program bug bounty itu yang bisa dilakukan. Biasanya itu kalau lembaga itu setahun itu minimal 2 kali gitu. Apalagi sekarang udah zamannya AI kan, jadi pentester itu juga bisa dilakukan dengan bantuan AI gitu, pakai robot itu bisa. Nah, dan juga yang terakhir terkait dengan penghentian sementara operasional digital jika dianggap membahayakan publik. Misalkan ada servis layanan yang ternyata ada celah yang besar gitu, yang mayor gitu, temuannya mayor. Lah ini bisa dihentikan sementara, bisa dikasih notifikasi untuk under maintenance seperti itu, saya kira. Terus yang kedua terkait dengan hak melakukan audit mendadak. Jadi wewenang ini sangat penting dilakukan oleh lembaga atau pengawas independen ini. Kenapa? Audit ini harusnya dilakukan tanpa pemberitahuan, karena ini lebih
lebih bisa menciptakan efek kejut ya, sehingga mau nggak mau mereka harus siap. Nah, siapnya itu dari mana? Kalau misalkan mereka rutinitasnya memang benar-benar kerja, memang benar-benar mengawasi, memang benar-benar mempersiapkan sistem yang proper seperti yang dibilang sama Pak Romi tadi, itu menerapkan backup 3-2-1, terus ada konsep zero trust, pada ikatnya kita itu harus seuzon sama orang gitu. Terus yang lain itu yang program bug bounty itu, apakah mereka benar-benar menerapkan itu? Nah, ini tujuannya untuk melakukan audit secara mendadak. Kenapa begitu penting? Karena ini akan memastikan lembaga-lembaga itu tidak sekedar beres gitu, sekedar secara normatif saya sudah selesaikan gitu. Tapi pada ikatnya saya diaudit ternyata banyak bolongnya, misalkan banyak yang nggak beresnya gitu. Jadi harus benar-benar siap dan aman setiap saat gitu. Audit ini bisa bersifat teknis, misalkan uji pentest yang tadi itu. Jadi tim lembaga pengawas independen ini juga punya tim pentester sendiri atau VA sendiri. Orang VA bisa dilakukan oleh produk-produk security ya, semisal Forti itu, atau biasanya itu saya itu pakai Nessus yang pernah saya implementasikan gitu. Itu bisa dipakai, bisa diterapkan di pemerintah juga lah itu. Oke, Mas. Dan juga Oh, administratif, dan oke, terus juga ini masih belum selesai, dan oke, juga Mas. terkait dengan administratif ya, kelengkapan protokol keamanan dan pelatihan staf yang terkait dengan ke internal sendiri sih, supaya nggak gampang kena clickbait atau ya serangan-serangan receh lah, misalkan phishing yang tadi disebutkan Pak Romi tadi itu kan sebenarnya receh kan, itu kan perlunya adanya security awareness gitu kan. Nanti mereka itu SDM ya, sekalipun bukan yang ngerti teknis, mereka juga harus dibekali juga supaya mereka nggak gampang terpancing dengan misalkan Anda dapat hadiah gitu dari dana kaget misalkan, atau dari program apa yang nggak terkenal gitu. Nah, itu bisa diedukasi melalui security awareness, itu bagian dari penerapan standar ISO 27K gitu. Jadi yang terakhir, wewenangnya ini terkait dengan pengarah lintas sektor saya kira. Jadi supaya lebih akuntabel, lebih diperhitungkan, dan tidak jadi lembaga superpower yang tak tersentuh. Jadi di sini badan ini perlu punya dewan pengarah gabungan yang berisi wakil dari eksekutif, legislatif, dan juga unsur masyarakat sipil atau profesional TI dan cyber security di Indonesia gitu. Jadi di sini itu ada semacam mekanisme check and balance, fine tuning gitu, biar lebih objektif dalam melakukan pengawasan, melakukan audit itu. Saya kira seperti itu. Bayangkan saja kalau ada suatu instansi publik yang sistem IT-nya nggak aman gitu, dan ini berdampak misalkan di suatu rumah sakit misalkan ya, dan ini akan berdampak pada pasien. Lembaga ini bisa langsung turun tangan, periksa sistemnya, berikan peringatan atau alert, dan kalau diperbaiki saat itu ya langsung diperbaiki, atau misalkan kerusakannya mayor itu bisa dihentikan layanannya sementara dengan dikasih pemberitahuan under maintenance gitu misalkan, yang sesuai standar, terus juga dilakukan checking. Itu ya pentingnya ininya, makanya pentingnya standar security tadi itu dijalankan biar kita punya checklist gitu. Oh, ini ternyata masalah di data breach ini terkait dengan enkripsi gitu, misalkan ini terkait dengan apa, sanitasi input gitu misalkan. Itu perlu kita buat semacam standar atau checklist sendiri untuk bisa menganalisa lebih lanjut gitu. Tuh, saya kira seperti itu, dan berharap kesadaran ini di semua masing-masing instansi ya. Kalau kita lihat kejadian selama ini, sadarnya itu karena setelah kejadian atau setelah bencana baru heboh gitu kan, bukan malah preventif dari awal gitu. Ini yang sangat disesalkan sekali di negara kita gitu. Jadi kalau misalkan sudah viral, sudah heboh, itu baru rame gitu. Kalau misalkan anyam-anyam gitu ya, mereka ini asal kerja atau kerja asal-asalan gitu,
Ya, seperti itu sih saya kira, Mbak. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya selaku moderator. Mas Romi dan Mas Andik, jika suatu hari nih diberi kekuasaan oleh pemerintah jadi menteri nih di Menteri Digital selama beberapa hari atau sehari saja nih, keputusan apa sih yang penting, apa yang langsung akan kalian buat kalau jadi Menteri Digital? Siapa dulu nih? Saya dulu. Nah, Hmm. ya, 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 ya kalau dari saya sih sebenarnya eh, ada beberapa langkah ya sebenarnya kita bisa ambil ya. Yang pertama terkait dengan kondisi saat ini, kita tentu harus melakukan audit menyeluruh dulu gitu. Nah, agar kita bisa mengetahui masalahnya itu ada di mana, sehingga kita bisa cegah itu terjadi lagi di masa depan. Yang kedua itu adalah kita tingkatkan SDM kita. Nah, kita tingkatkan SDM, kita tingkatkan teknologi, terutama SDM ya. Bagaimana caranya SDM ini memiliki nilai yang kemampuan kompetensi yang lebih tinggi gitu, diikutkan sertifikasi misalnya gitu kan, diberi simulasi-simulasi gitu. Itu tentu bisa meningkatkan kualitas dari SDM yang kita miliki gitu. Dan yang terakhir tentu bagaimana caranya kita membuat sebuah lembaga tadi seperti yang dinyatakan Pak Andik gitu, lembaga yang independen yang memiliki kemampuan untuk memiliki otoritas untuk menilai sebuah sistem ini nggak bagus, oke matikan gitu. Nah itu harus memiliki otoritas seperti itu. Menurut saya gitu sih lebih kurang Mbak. oke, Oke, oke saya ya yang menambahkan ya. Kalau saya sendiri, kalau misalkan cuma sehari itu yang paling utama ya karena saya pengamat digital dan juga hukum itu mengeluarkan peraturan ya Menteri terkait dengan kewajiban transparansi dan audit keamanan digital perkara untuk semua lembaga pemerintah yang pastinya dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Kenapa ini saya prioritaskan? Karena saat ini banyak lembaga pemerintah itu seakan-akan terkotak-kotak sendiri, jalan sendiri-sendiri. Bikin sistem asal bikin. Yang penting aplikasinya banyak gitu kan. Yang bikin go live, tapi tanpa memenuhi standar yang perlu diperhitungkan sebagaimana membuat sistem yang proper, yang profesional seperti di luar negeri gitu. Dan juga parahnya lagi tanpa ada audit rutin. Nah, saya kira yang lebih parah juga di sisi lain adalah nggak ada kewajiban lapor kalau ada insiden gitu. Jadi masyarakat nggak tahu apa-apa, celah keamanan terus dibiarkan dan bencana pun akan menjadi suatu yang langganan atau berulang gitu. Jadi aturan itu yang saya wajibkan adalah audit keamanan setiap 6 bulan ya, karena terkait dengan pentester tadi itu, terkait dengan pengawas independen tadi itu dilakukan oleh tim pengawas independen atau bisa tim eksternal kayak program bug bounty itu juga bisa. Terus yang kedua terkait dengan insiden kita harus dilaporkan maksimal 24 jam setelah diketahui atau diumumkan ke publik bila terdampak ke data warga. Ini seperti di Eropa ya, di GDPR itu mereka menerima notifikasi ketika datanya breach gitu, masing-masing individu itu. Nah, kita sebagai negara berkembang mestinya mencontoh konsepnya itu, memberi notifikasi ke warga negara yang datanya terdampak tadi itu terkait data breach tadi itu. Yang ketiga terkait dengan penerapan bug bounty program nasional dan juga internasional. Jadi kita membuka nasional dan juga pentester atau researcher dari Indonesia maupun dari negara lain atau dari luar negeri agar jelas sistem kita ini diketahui mananya di celah-celah mana aja dan juga dilaporkan kepada kita, pada pemerintah yang punya sistem tadi itu, biar dilakukan patching sistem, terus penambalan atau segala bentuk pengamanan digital lah. Dan yang terakhir penguatan pengamanan data pribadi sebagai prioritas utama, bukan bonus tambahan di akhir proyek. Nah, saya kira itu. Karena saya kira transparansi dan akuntabilitas adalah dua kunci utama
sebagai pembangunan sistem digital yang benar-benar berdaulat, yang benar-benar proper, yang benar-benar berstandar ISO 27K gitu. Dan kita harus berani memulai dari pemerintah kita sendiri, seperti itu. Baik, kita sudah ada di ujung acara, Kak. Kuat banget ya podcaster untuk hari ini, jelas banget kabel kusut digital kita ini bukan cuma soal teknologi nih, tapi soal integritas, tata kelola, dan budaya yang belum sehat ini. Ini bukan cuma PR buat Kominfo atau pemerintah, tapi buat kita semua untuk terus mengawal agar kejadian kayak gini tuh nggak jadi cerita yang berulang setiap tahun. Terima kasih untuk Mas Romi dan Mas Andik untuk ilmunya yang luar biasa Ya, bermanfaat. sama-sama. Ya, terima kasih Mbak. Dan untuk Terima kasih sudah diundang. anti korupsi, jangan lupa follow dan share episode kali ini. Kalau kamu rasa topik ini penting, saya Widuri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Yo, Sobat terima Memo. kasih. Kami TTS bergerak maju, mengisi zaman dengan prestasi.